Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Barimba, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, kepada Penatua Yekrisman sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, dan Penatua Diakon Lingkungan Pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Saudari Anggun Angelia Mentari yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, dan kepada Saudari Gresela dan Saudari Astriani Yulincia yang menjadi pemandu lagu atau song leader, kepada Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, kepada Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu tanggal 14 Januari 2024. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Yang pertama, petugas mimbar, penatua dan diakon lingkungan pelayanan 3 dengan pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH dan liturgus Ibu Penatua Yulita Tanduh SPD Out. Song leader Saudari Herlina W. Uda dan Saudari Rizky Adelia. Pemain keyboard Bapak Penatua Mardi Ampong SPD dengan liturgi tata ibadah hari teknik GKE. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Dan berita keuangan yang baru masuk hari ini, yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu Rp70.600, persembahan syukur keluarga Bapak Juberi Jumben Rp150.000, dan persembahan syukur dari Nopita Wengkunaka Rp300.000. Itu berita keuangan yang baru masuk. Dan berita kebaktian lainnya dan lain-lain. Yang pertama, akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 6 tahun telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Noren Rambang, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, waktu pukul 11 WIB, tempat di rumah keluarga Kulprit Angin, lingkungan pelayanan 1, dengan petugas penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, liturgus Bapak Penatua Heldi Tanjung, dengan keyboard Saudara Martino Lukas Unihin, dan song leader Adeline Febriana. Diundang warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, waktu pukul 15 WIB atau jam 3 sore,
tempat rumah keluarga Yosep Piontoy lingkungan pelayanan 1 dengan petugas, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, liturgus penetua Iin Ersanden, keyboard Bapak Budi Alpianto SPD dengan song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD, dan juga diundang warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan akan kami bacakan undangan dari keluarga Bapak Goldprit Angin yang ditujukan untuk anggota jemaat dan penetua diakon lingkungan 1, 2, dan 3. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa hormat bersama ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kiranya berkenan hadir dalam kebaktian mengenang 6 tahun telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga, istri, ibu, mertua, saudari, nenek kami tercinta Noren Rambang Angin atau Indunoga dalam usia 70 tahun. Kebaktian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 11 WIB atau setelah selesai ibadah minggu di gereja. Tempat rumah keluarga Goldprit Angin atau Bapak Noga, Jalan Kapuas Seberang 2, RT 2 nomor 52 Barimba, Kapuas Hilir. Salam hormat kami, suami Goldprit Angin, anak menantu Noga Yetra dan Erni Johan, Niko Yendra dan Budi Yanti dan Yustika Rini dan Taupat Gunadi berserta cucu dan seluruh keluarga yaitu David, Aditya, Joyce, Adenia dan keluarga besar Angin dan Rambang. Demikian itu dari keluarga Bapak Goldprit Angin. Yang kedua, undangan dari Bapak Yosep Piontoy yang ditujukan untuk jemaat GKI Betania Berimba. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari di acara kebaktian ucapan syukur keluarga kami yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 15 WIB sampai selesai. Tempat rumah keluarga Yosep Piontoy atau Bapak Thomas, RT 2 Kelurahan Berimba. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tertanda Yosep Piontoy atau Bapak Thomas. Jadi untuk tanggal 21 ada 2 kebaktian syukur, yaitu yang pertama di tempat Bapak Goldprit Angin jam 11 dan yang kedua di tempat Bapak Thomas atau Yosep Piontoy pada pukul 15 atau jam 3 sore. Dan selanjutnya ada satu undangan pernikahan yaitu dari keluarga Bapak Ferdinandus ditujukan untuk Majelis Jemaat GKI Berimba. Kami bacakan demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Febro Wijaya Escape Nurse, anak pertama dari Bapak Winfried SPD dan Ibu Ruse Rampai, dan Dwi Lestari Apriani, anak kedua dari Bapak Ferdinandus Yengala dan Ibu Erni Aswan. Pemenuhan hukum adat pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 15 WIB sampai selesai. Tempat keluarga Winfried Pako, Jalan Kalimantan nomor 96, Palangkaraya. Peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024
pukul 9 WIB sampai selesai di Gereja Immanuel di Jalan Bangka nomor 4. Dan resepsi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 12 WIB sampai 15 WIB, tempat keluarga Winfried Paku, Jalan Kalimantan nomor 96. Dan dilanjutkan dengan pakaja menantu dan ucapan syukur pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 16 WIB sampai selesai, tempat keluarga Winfried Paku, Jalan Kalimantan nomor 96, Palangkaraya. Dan merupakan suatu kebahagiaan bagi kami apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua putra-putri kami. Atas kehadiran dan doa restunya kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Winfried Paku SPD dan Ibu Ruse Karampai, dan keluarga Bapak Ferdinandus Yengala dan Ibu Erni Aswan. Dan turut mengundang di sini yang pertama Idri Melia Paku, Adrian Karampai, Robert S. Tuan, Nirman Karampai, Heri Mulyadi Tuan, Pendeta Cucumiadi STH, Nyamei Aswan, Subarli Agustinus B. Gunsi, Yonatan Aswan, dan Wempi Yengala. Demikian berita pernikahan yang disampaikan untuk kita pada hari ini. Dan demikianlah berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah hari Minggu bentuk yang ketiga. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita menyanyi bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 7 bait 1 dan 2. Dan pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu sidang Jermat, sidang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita respon potong dan salam tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat nomor 242, bait yang pertama hingga yang kedua, PKJ 242. Seindah siang disinari terang, cahaya Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menurut perintah-Nya. Karena itu marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Oh Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihilah kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah Tuhan, bahwa kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kidung Jemaat 474 kita lakukan. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Persilahkan duduk.
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Naskah KE seperti yang tertulis dari Kitab Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, yang demikian saya bacakan. Dengan judul Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu ia berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 473A. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sidang jemaat, sidang terkasih yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum pemberitaan firman Tuhan dan doa sepat oleh Ibu Pendeta, kita angkat pujian dari PKJ nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siap
siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur atas perkenan Tuhan kita boleh memasuki hari yang ke-14 di bulan Januari di tahun 2024 ini. Dan kita bersama saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Nanti kita baca secara bergantian. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pimpinlah kami pada saat ini dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh serius mendengar firman-Mu. Kami boleh mendengarnya dengan baik, bahkan merenungkannya di dalam relung hati kami, sehingga juga dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan melewati hamba-Mu, biarlah Engkau yang berkata-kata untuk kami pada saat ini. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20 dengan judul nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa
terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, Shalom. Menarik bagi kita nas hari ini, nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada satu pertanyaan untuk kita mengawali, kita merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata halal? Sering kan mendengar kata halal? Ada haram, ada halal. Halal itu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya. Layak untuk dikonsumsi. Ya, kalau kita di negara kita mungkin ya, setidaknya mungkin halal itu bisa ditujukan pada pertama, satu hubungan. Katakanlah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dikatakan halal ketika mereka berdua saling menyukai. Dikatakan halal kalau hubungan itu sudah sah, sudah resmi, artinya ada ikatan perkawinan di dalamnya, sehingga sah dalam pandangannya Tuhan, sah juga dalam pandangan sosial, ya, dalam pandangan sosial. Jadi kalau ada laki-laki perempuan yang saling menyukai dan mereka boleh mengikat suatu perjanjian dalam ikatan pernikahan, hubungan itu adalah hubungan yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan secara sosial. Tetapi belum dikatakan halal hubungan itu kalau belum sah, belum resmi. Nah, apalagi kalau laki-laki perempuan sudah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, itu hubungan yang belum halal, ya, sangat tidak disukai oleh Tuhan. Nah, sering pertama ini ditujukan kepada suatu hubungan. Nah, yang kedua kita tahu itu sering dihubungkan pada suatu makanan. Ya, ada kelompok, ada golongan tertentu yang mengklasifikasi ada makanan yang bisa dimakan dan ada makanan yang tidak bisa dimakan. Tapi bagi kita tidak ada yang tidak halal ya. Kalau bagi kita ya, ada golongan tertentu, kelompok tertentu yang mengklasifikasikan makanan ini ada yang tidak bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Itu tentang halal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kalangan masyarakat atau jemaat Korintus ada semboyan yang dianut pada saat itu, dan semboyan ini yang juga dipraktekkan. Karena semboyan ini juga dari latar belakang paham aliran filsafat pada saat itu. Semboyannya apa? Semboyannya sesuatu halal bagiku, sesuatu halal bagiku. Karena itu dimulai ayat 12, Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Ini latar belakang filsafat pada saat itu, dan ini menjadi semboyan mereka, dan ini juga dipraktekkan sesuatu halal bagiku. Nah, latar belakang filsafat, aliran filsafat pada saat itu memisahkan manusia ini, tubuh ini dengan roh atau jiwanya, dipisahkan. Tubuh itu berbeda, roh jiwa itu berbeda. Tubuh ini bersifat fana, najis, kotor, akan hancur dan binasa. Itu pemikiran pada saat itu. Sedangkan jiwa itu bersifat kekal, bersifat kekal. Tubuh dan jiwa ini tidak ada hubungannya. Itu pemikiran pada saat itu ya, paham ya. Tidak ada hubungannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh tubuh ini, karena tidak ada hubungan pemikiran pada saat itu, apa yang dilakukan oleh tubuh ini itu tidak akan berpengaruh dengan jiwanya, tidak akan berpengaruh dengan roh jiwanya. Pemikiran pada saat itu di Korintus juga ada kesalahpahaman mengenai ajaran bahwa
Orang Kristen sudah diselamatkan oleh Yesus. Orang Kristen itu sudah dibebaskan dari dosa. Orang Kristen sudah dibebaskan dari aturan-aturan Taurat, termasuk aturan tentang sunat, aturan tentang makanan, aturan tentang minuman. Karena itu mereka bebas makan, minum apa saja, dan termasuk mereka merefleksikan ini, kebebasan di dalam Kristus itu, termasuk juga merefleksikan ini dengan bebas menggunakan tubuh mereka, karena tidak ada hubungan dikatakan tadi. Menggunakan tubuh mereka ini untuk percabulan. Dan ini juga terpengaruh pada saat itu dengan ada suatu aliran-aliran yang menyesatkan, yang dikatakan ini suatu bakti kepada Tuhan, dengan memberi diri pada percabulan perempuan-perempuan cabul pada saat itu, dan menganggap apa yang mereka lakukan ini adalah suatu bakti kepada Tuhan. Nah, terhadap pandangan seperti itu Paulus mengatakan di dalam nas ini ayat 13 sampai 14, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kenapa Paulus mengatakan ini? Dasarnya adalah penyelamatan Kristus atas manusia. Kristus yang sudah mati dan bangkit. Kristus yang mati dan bangkit untuk manusia itu adalah untuk keseluruhan kehidupan manusia. Tidak hanya jiwa, tetapi semua kehidupan manusia itu, termasuk tubuh dan jiwa, kesatuan manusia itu. Karena itu Tuhan Yesus itu telah mati dan bangkit, menguduskan setiap kita manusia. Tidak dibedakan antara tubuh dan jiwa itu, tetapi setiap kita ini manusia, jangan dipisahkan, tubuh dan jiwa. Dan sebagaimana Kristus bangkit, tubuh pun akan dibangkitkan. Artinya kita mengalami pengudusan dari Tuhan. Nah, dengan demikian manusia yang sudah ditebus dan menjadi milik Tuhan, menjadi anggota Kristus. Dan tidak mungkin menyerahkan anggota Kristus itu kepada percabulan. Paulus meminta mereka menjauhi percabulan dalam konteks jemaat Korintus. Karena karya Kristus itu, tubuh itu adalah bait Roh Kudus. Yang berarti bahwa orang percaya harus memelihara hidupnya, termasuk tubuhnya, termasuk pikiran jiwanya. Menguduskan tubuhnya untuk Tuhan, atau dengan kata lain menjalani hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan lebih jauh Paulus katakan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi, sebab kamu telah dibeli. Ini menunjuk kepada karya penebusan Kristus di Golgota, yakni saat ia telah membayar harga yang mahal untuk penebusan kita. Yesus telah membayar harga tebusan atas dosa-dosa kita, sehingga kita ini menjadi miliknya. Kita tidak berkuasa atas diri kita. Kita tidak berkuasa atas tubuh kita, roh jiwa kita. Semua menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah, istilah membeli biasa dipakai di pasar untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi pada zaman itu bukan hanya kebutuhan hidup sehari-hari yang diperjualbelikan, tetapi juga manusia, budak diperjualbelikan. Budak dipajang seperti barang dagangan di pasar. Kalau kita melihat di tayangan-tayangan film-film di televisi, ya memang itu yang terjadi pada saat itu. Budak dipajang seperti barang dagangan di pasar. Jika budak sudah dibeli dan dibayar, budak itu lepas dari tuan yang menguasainya sebelumnya, dan sekarang menjadi milik dari yang membelinya. Ia menjadi milik dari tuan yang membelinya.
Nah, begitulah maksud Paulus juga dengan mengatakan kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Itulah kita. Kita telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Ayat 20 nas ini. Orang Kristen, kita yang percaya sudah ditebus, sudah dibeli oleh Kristus. Dan kita tidak lagi menjadi budak dosa. Sebelumnya kita hidup di luar Tuhan, tetapi karena Kristus sudah membeli kita, kita menjadi milik Tuhan, pelayan, hamba yang siap untuk melayani Kristus yang sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal itu. Kita sudah menjadi hambanya Tuhan, hamba Kristus, tidak lagi menjadi hamba dosa. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kita sudah menjadi hamba Kristus yang siap untuk melayani Kristus yang sudah membeli kita dengan harga yang sangat-sangat mahal. Tidak lagi menjadi hamba dosa itu tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita menjadi hamba yang melayani Kristus. Kristus yang memiliki kita. Kristus yang memiliki mereka, jemaat di Korintus dalam teks Alkitab ini. Dan mereka tidak memiliki diri mereka sendiri, tetapi Kristus. Kita bukan milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik Kristus, termasuk tubuh dan jiwa kita. Karena itu sebagai milik Kristus, kita adalah hamba yang harus melayani Kristus, yang hanya bisa melakukan kehendak Kristus. Apa kehendak Kristus itu? Maka dikatakan oleh Paulus dalam ayat 20 dalam nas ini, muliakanlah Allah. Kristus mau kita mempermuliakan Dia melewati hidup kita. Termasuk muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20. Bagaimana memuliakan Allah dengan tubuh, menjaga kesucian dan kekudusan itu. Sehingga ketika kita kembali kepada yang pertama tadi tentang halal, misalnya dalam suatu hubungan relasi, memuliakan Allah itu, gunakanlah itu dalam koridor yang semestinya. Termasuk tidak ada tindakan-tindakan percabulan atau percinahan di dalamnya, yang semuanya itu di luar koridor kehendak Tuhan. Tetapi gunakanlah itu pada koridor semestinya. Artinya dalam misalnya hubungan seksual suami dan istri, itu dipergunakan, dilakukan dalam koridor ikatan pernikahan yang halal itu tadi dikatakan. Sehingga melewati pernikahan itu, di situ kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam satu relasi yang sehat, relasi yang baik dan benar. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu dari nas ini ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, mengingatkan kita, tubuh kita, hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah yang telah membeli, yang telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Jangan sia-siakan penebusan Kristus itu. Tuhan mau kita hidup dalam kekudusannya. Karena milik Allah, maka apa yang kita lakukan bukan lagi seperti maunya kita. Oh, segala sesuatu ini halal, damai nih. Jatuh nih ampi, ulu besingi, atau pandangan-pandangan sosial biasa aja. Padahal di hadapan Tuhan dia berdosa. Hati-hati terhadap ini. Karena itu apa yang kita lakukan bukan lagi seperti yang kita mau. Tetapi hendaklah seluruh hidup kita melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan mau kita mempermuliakan Dia melewati seluruh hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tubuh ini menjadi bait atau rumah Roh Kudus.
di mana Ia tinggal bersama-sama dengan kita. Itu berarti bukan karena kita, tetapi karena Dia, Roh Kudus akan setia menyertai kita. Melintasi berbagai pergumulan dan tantangan hidup ini sampai pada kesudahannya. Tuhan mau tinggal serta diam di dalam bait-Nya yang kudus itu. Sehingga dengan kehadiran Tuhan di bait yang kudus dalam hidup kita ini, kita akan selalu menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang disimpulkan, kalau mau menikmati penyertaan Tuhan, kalau mau menikmati pimpinannya Tuhan, jadikan hidup kita berada dalam kekudusan itu supaya Tuhan hadir. Karena Tuhan hadir di dalam bait-Nya yang kudus. Sedapat mungkin kita menjauhkan hal-hal yang bisa mencemarkan kekudusan bait Allah itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dengan tubuh atau hidup ini, mari kita menunaikan tugas panggilan kita dengan setia. Memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita sudah berkomitmen di akhir tahun menanggalkan manusia yang lama. Mari kita melangkah di tahun yang baru untuk hidup baru di dalam Tuhan. Tinggalkan kebiasaan yang lama yang masih dalam dosa itu. Tinggalkan segala hubungan yang masih tidak jelas itu, yang belum halal itu. Tetapi kuduskanlah hidup kita. Dan berkenan di hadapan Tuhan. Permuliakan nama Tuhan. Melewati pikiran kita dan hidup kita dan tindakan kita. Inilah panggilan kita, memuliakan nama Tuhan. Selamat mempermuliakan nama Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2024 ini. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu. Begitu berharganya kami di mata-Mu ya Tuhan. Karena kami telah ditebus, telah dibeli dengan harga yang mahal. Kami bukan lagi menjadi budak hamba dosa itu, tetapi menjadi hamba Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan melewati seluruh kehidupan kami, baik tubuh kami, jiwa kami, pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Semuanya Tuhan mau supaya kami menjadi alat untuk mempermuliakan nama-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar sungguh kami selalu hidup baru. Kami menanggalkan manusia yang lama yang penuh dengan dosa ini, tetapi kami hidup baru di dalam Tuhan. Dan tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus menuntun kami supaya kami tidak salah langkah, bahkan juga mudah terpengaruh kepada godaan-godaan nafsu dunia ini yang membawa kami untuk tidak bisa hidup kudus di mata-Mu. Ampunilah kami yang berdosa ini. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan masih menyertai memelihara kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kemampuan melaksanakan tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami, semata-mata karena kasih karunia-Mu saja. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa-masa yang akan datang. Namun kami percaya, sebagaimana Tuhan telah memelihara kami di hari-hari yang telah kami lewati,
maka hari-hari yang akan kami lewati, Tuhan tetap pimpin dan sertai. Berkat Tuhan mengalir dalam perjalanan hidup kami. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan. Tuhan berkati juga apa yang menjadi cita-cita, impian dan harapan kami. Diberkatilah segala sesuatunya, dan jadilah kehendak Tuhan yang baik. Oh Allah Bapa di sorga, Engkau menjadi tamu yang setia di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, menolong dan menopang. Berkati kami juga di tengah-tengah keluarga dalam peran kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Demikian kami boleh menjadi teladan iman bagi generasi-generasi kami. Diberkati juga anak-anak kami, generasi-generasi kami. Biarlah mereka boleh menjadi generasi-generasi yang takut kepada Tuhan. Jauhkan daripada mereka anak-anak muda kami saat ini ya Tuhan, pergaulan-pergaulan yang tidak baik, pergaulan-pergaulan yang dapat membawa mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, yang menyakiti hati orang tua. Tetapi mampukan mereka untuk dapat memfilter setiap pergaulan itu, membedakan yang mana yang berguna dan tidak berguna untuk mereka. Demikian mereka dalam perjuangan hidup mereka dalam pendidikan meraih cita-citanya. Pimpinlah anak-anak kami agar mereka bertekun, belajar dengan rajin, bertekun meraih cita-cita dan tidak mudah berputus asa. Terus bersemangat dalam menjalani kehidupan dan meraih cita-cita, sehingga ke depan mereka menjadi orang yang sukses dan berhasil, membanggakan orang tua, keluarga, dan membanggakan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, terkhusus jemaat GKI Barimba ini. Berkatilah segenap keluarga, segenap rumah tangga. Bahkan juga Tuhan berkati persekutuan jemaat-Mu, agar terus hidup dalam kasih, dalam kebersamaan, persekutuan yang kuat. Jauhkan segala persengketaan, sifat-sifat yang bisa memecah belah persekutuan di jemaat. Tetapi biarlah kami satu dengan yang lain, dengan keberbedaan kami saling melengkapi. Ya Bapa, berkati juga kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dan jemaat. Kami tahu pelayanan kami ini jauh daripada sempurna, tetapi Tuhanlah yang menyempurnakannya untuk kami. Dan biarlah melewati pelayanan hamba-hamba-Mu, semakin banyak umat Tuhan yang memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan datang ke dunia sebagai Juru Selamat dunia, bukan bagi kelompok golongan tertentu. Karena itu kami dipanggil untuk memberitakan Injil, supaya semakin banyak orang yang mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Berkatilah kami hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Kami percaya setiap pelayanan di hadapan Tuhan tidak ada yang besar dan kecil, semua berharga di mata-Mu. Dan diberkatilah juga seluruh keluarga dan rumah tangga kami. Berkati juga Tuhan penata layanan yang ada, baik itu tingkat majelis sinode, resort maupun jemaat, terkhusus jemaat GKI Barimba. Biarlah setiap program-program pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk pembangunan gereja baru. Biarlah Bapa Engkau berkati. Kami tahu Tuhan tinggal serta dan memberkati segala sesuatu, memberikan kemudahan dan kelancaran melewati panitia pembangunan. Dan juga biarlah kami jemaat Tuhan boleh memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada kami, berbagi untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan, mendukung pembangunan gereja baru, baik itu melewati dana maupun tenaga dan pikiran. Apapun bentuk yang dilakukan dan yang diberikan oleh jemaat, itu sangat berharga dan Tuhan melihat itu. Dan demikian juga Tuhan berkati segala
usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun juga di rumahnya, yang terus berjuang untuk hidup melewati pengobatan perawatan yang mereka terima. Biarlah kuasa Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka. Tuhan memberikan kepulihan, memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rusine Udawui yang saat ini masih dalam pengobatan perawatan di Rumah Sakit Doris Silpanus Palangkaraya. Kami berdoa juga untuk Pak Widodo yang juga dirawat di Rumah Sakit Doris Silpanus Palangkaraya. Tolonglah mereka ya Tuhan dalam pergumulan mereka saat ini dalam sakit. Tuhan menjamah mereka, memulihkan, memberikan kesembuhan, bahkan berkati keluarga-keluarga yang mendampingi mereka. Tuhan beri hikmat kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan damai, berkat dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara kami Nopita Wengkunaka yang saat ini bertugas di Pangkalan Bun. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan yang boleh Tuhan berikan padanya, sehingga ia lulus P3K dan ditempatkan di Pangkalan Bun. Biarlah dalam tugas yang baru Tuhan menyertai, Tuhan membimbing dan memelihara dia, agar apa yang ia lakukan dibuat oleh Tuhan berhasil, dan ia boleh menjadi berkat dimanapun ia melakukan tugas dan pekerjaannya. Kami berdoa juga ya Bapa, bagi keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan menyertai, memberikan rasa aman dan nyaman dimanapun kami tinggal dan berada, terlebih untuk dunia ini. Berikanlah perdamaian dunia untuk kami semua. Ada peperangan antar bangsa, ada bencana alam, yang semuanya itu menyebabkan banyak korban berjatuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan berpihak kepada yang benar. Tuhan akan menyatakan keadilan-Mu. Demikian juga kami semua boleh turut mendoakan keadaan dunia ini, keadaan bangsa dan negara ini, sehingga kami juga menjadi pelaku-pelaku damai yang membawa damai sejahtera di mana kami tinggal dan berada. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami, yang sebentar lagi kami akan menyelenggarakan pesta politik pada bulan Februari ini Tuhan, dan kami sudah memasuki tahun-tahun politik. Kami mohon Bapa, sertailah keadaan bangsa dan negara kami ini. Jauhkanlah segala bentuk propaganda yang ingin memecah belah persekutuan kami antar bangsa ini Tuhan, bahkan juga antar golongan. Demikian juga kami sebagai warga jemaat, meskipun kami berbeda pilihan, tetapi tidak membuat perpecahan di antara kami, teristimewa di warga jemaat Barimba ini. Biarlah kami tetap hidup rukun dan damai dalam pilihan kami masing-masing. Kami boleh memilih dengan hati nurani kami, tanpa ada paksaan dan intimidasi, sebab kami percaya Tuhan telah menetapkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk duduk sebagai presiden maupun wakil presiden, bahkan juga saudara-saudara kami yang akan duduk di kursi-kursi legislatif. Kami pun juga berdoa dengan segala kerendahan hati. Tuhan juga berkenan memakai anak-anak Tuhan yang berjuang di dalam kontestasi politik ini untuk bisa duduk di kursi-kursi legislatif. Kami percaya anak-anak Tuhan pakai, sehingga mereka pun juga boleh menjadi satu corong yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yang punya visi misi demi keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tetapi benar-benar memikirkan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih Bapa, kami percaya segala sesuatu adalah dalam campur tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang bekerja, dan Tuhan sendiri yang menetapkan yang terbaik untuk kami. Terpujilah nama Tuhan yang menyendengkan telingamu mendengarkan kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 426 bait yang pertama hingga yang kedua. Kidung Jumat 426 bait yang pertama dan yang kedua. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dengarlah nats pengantaran yang terambil dari Mazmur pasal 96 bait yang ke-7 hingga yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, dan serta Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepada-Mu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian dari NKB nomor 197 bait pertama sampai persembahan kita kumpulkan. NKB 197. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersyukur
benar-benar besarlah untukku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus dan diberkati, sebelum berkat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih